Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai materi reseptor adrenergik. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Atta Barani, Hazim Fikri, Jenny Krisma, Latifatun, dan Putri Dewi. Jadi, apa itu reseptor adrenergik? Reseptor adrenergik merupakan reseptor yang memperantarai aksi dari saraf simpatik, seperti denyut jantung, dilatasi saluran pernapasan, dan pengaturan sirkulasi perifer. Selama kondisi normal atau tanpa stres, reseptor adrenergik ini berperan dalam fungsi tubuh dan merupakan reseptor bagi neurotransmitter golongan katekolamin seperti epinefrin dan norepinefrin. Epinefrin terutama menstimulasi pada reseptor beta adrenergik, sedangkan norepinefrin menstimulasi terutama pada reseptor alfa adrenergik. Di sini ada tabel, ada reseptor type, yaitu ada alfa 1, alfa 2, beta 1, dan beta 2, lalu beta 3. Ada tissue distribution, yaitu di mana lokasi dari reseptor tersebut berada di jaringan apa. Lalu ada mekanisme aksi, ada potensi agonis, lalu ada physiological effect, jadi efek apa yang ditimbulkan dari reseptor tersebut ketika mendapatkan stimulus. Lalu ada obat agonis dan antagonis dari setiap reseptor. Reseptor alfa 1 terutama banyak dijumpai pada otot polos, pembuluh darah. Aktivasinya akan menyebabkan vasokonstriksi, dan signalingnya ini melalui fosfolipase yang mengakibatkan mobilisasi kalsium pada intrasel. Stimulus berlebihan pada reseptor alfa 1 akan menyebabkan keadaan seperti hipertensi. Obat yang mempunyai aksi pada reseptor ini yaitu antagonis alfa 1 atau biasa disebut dengan alfa 1 blocker, yaitu prazosin yang biasa digunakan sebagai antihipertensi. Lalu ada agonis alfa 1 yaitu phenylephrine, umumnya digunakan sebagai dekongestan. Reseptor alfa 2 adrenergik. Reseptor alfa 2 adrenergik terdiri atas 3 subtipe, yaitu A2A, A2B, dan A2C. Tetapi karena belum adanya ligan yang spesifik terhadap subtipe reseptor-reseptor ini, fungsi biologis spesifik ketiga subtipe reseptor ini belum banyak diketahui. Reseptor alfa 2 berlokasi pada saraf presinaptik maupun paskasinaptik. Transduksi sinyal reseptor alfa 2 adalah melalui ikatannya dengan protein GI yang menyebabkan penghambatan adenylat siklase. Subtipe reseptor alfa 2 yang berperan dominan sebagai autoreseptor adalah subtipe alfa 2A dan alfa 2C. Sedangkan alfa 2B tampaknya lebih banyak dijumpai pada paskasinaptik. Contoh antagonis selektif bagi reseptor alfa 2 adalah yohimbin yang digunakan secara luas untuk mengatasi gangguan disfungsi ereksi pada pria. Ereksi penil pada pria merupakan peristiwa neurovaskular yang melibatkan pengaturan hemodinamik di dalam corpora cavernosa yang diregulasi oleh sistem saraf cukup kompleks, antara lain saraf adrenergik, kolinergik, dan non-adrenergik, non-kolinergik atau NANC. Reseptor beta 1 adrenergik. Reseptor beta 1 merupakan reseptor adrenergik utama di jantung dan transduksi signalnya melalui ikatan dengan protein GS yang mengaktifkan jalur adenylat siklase. Di jantung,
aktivasi reseptor beta 1 menyebabkan peningkatan kadar CAMP atau adenosina monofosfat siklik dan menstimulasi PKA untuk memfosforilasi berbagai protein regulator CA dan berbagai protein miofilamen seperti troponin. Antagonis selektifnya antara lain ada atenolol, alrenolol, metoprolol, dan acebutolol. Selanjutnya, reseptor beta 2 adrenergik. Reseptor ini terutama dijumpai di sepanjang saluran pernafasan, otot polos bronkus, dan di liver. Transduksi sinyal reseptor ini melalui ikatannya dengan stimulatori G protein yang memicu aktivitas adenilat siklase. Aktivasi reseptor ini pada otot polos bronkus meningkatkan level siklik adenosin monofosfat yang mengaktifkan protein kinase A dan menghambat miosin light chain kinase yang pada gilirannya menghambat interaksi aktin miosin sehingga menyebabkan efek bronkodilatasi. Pada kondisi patologis di mana saluran nafas mengalami kontraksi seperti pada penyakit asma dan penyakit paru obstruktif kronis. Agonis reseptor beta 2 menjadi salah satu lini pertama pengobatan. Contohnya adalah salbutamol dan terbutalin yang memiliki aksi pendek, kemudian salmeterol dan formoterol yang memiliki aksi panjang. Selanjutnya ada reseptor beta 3 adrenergik. Pengertiannya sendiri dari reseptor beta 3 adrenergik adalah reseptor adrenergik yang terutama banyak dijumpai pada jaringan adipose atau lemak. Aktivasi pada reseptor beta 3 pada sel adiposity dilaporkan dapat meningkatkan ekspresi protein yang disebut uncoupling protein atau UCP yang berperan penting dalam proses termagenesis. Selain itu, aktivasi reseptor beta 3 juga berperan penting dalam proses lipolisis pada sel adiposity. Selain di jaringan adipose, diketahui bahwa reseptor beta 3 adrenergik juga dijumpai pada berbagai jaringan seperti usus halus, usus besar, lambung, otak, kandung kemih, utera, dan pada otot atrial dan ventrikal jantung. Pada pembuluh darah, semua tipe reseptor beta itu akan menyebabkan vasodilatasi. Reseptor beta 3 ternyata terekspresi berlebihan pada kondisi gagal jantung dan hipertensi, sehingga dapat menjadi target terapi baru untuk gangguan kardiovaskuler. Pada otot atrial, aktivasi reseptor beta 3 akan memicu fosforilasi kanal CA dan meningkatkan kadar CA intraseluler sehingga memicu kontraksi. Sedangkan pada sel adipose, reseptor ini memperantarai peristiwa liposis dan termogenesis. Aktivasi reseptor beta 3 pada otot ventrikular menggunakan jalur transduksi sinyal yang berbeda. Di antaranya yaitu melalui ikatan dengan protein G jenis GI yang menyebabkan turunnya kadar CAMP sehingga menyebabkan relasasi otot. Review jurnal. Judul jurnalnya yaitu Alpha 1 Adrenergic Blockers, pertimbangan penggunaan saat ini. Alpha 1 obat penghambat adrenergik efektif dalam menurunkan tekanan darah dan melakukannya dengan cara yang sebanding dengan sebagian besar kelas obat antihipertensi lainnya. Alpha 1 antagonis spesifik adrenergik menghambat efek vasokonstriktor norepinefrin secara selektif, menghambat aktivasi postsinaptik alpha 1 reseptor dengan beredar dan atau katekolamin yang terlepas secara neurologis.
Penurunan resistensi pembuluh darah perifer yang mengikuti adalah dasar untuk penurunan tekanan darah berikutnya. Selanjutnya, hipotensi ortostatik dapat terjadi pada alfa 1 pasien yang diobati antagonis adrenergik yang mengalami penurunan volume atau sensitif secara hemodinamik terhadap hilangnya alfa 1 vasokonstriksi yang dimediasi adrenergik yang mungkin terjadi dengan asumsi postur tegak. Prazosin adalah selektif alfa 1 blocker. Senyawa ini memiliki afinitas tinggi untuk alfa 1 reseptor dan ketika diberikan sebagai formulasi pelepasan segera, ia memiliki onset aksi yang cepat. Efek samping yang paling menyusahkan alfa 1 antagonis adrenergik adalah hipotensi atau sinkop dosis pertama. Sekian materi yang kami dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.